Alam merupakan ciptaan Tuhan yang patut dijaga dan disyukuri keberadaannya. Sebagai makhluk hidup, manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Manusia dan makhluk hidup lainnya dapat bertahan hidup karena alam selalu menyediakan kebutuhan kita. Salah satu wujud dari keagungan Tuhan hadir melalui keindahan alam Indonesia, khususnya Yogyakarta. Kali ini, saya berkesempatan menyambangi salah satu dusun indah di sudut kecil kota Gudeg, yaitu Dusun Dukuh yang terletak di daerah Pandowoharjo, Sleman. Potensi alam yang berlimpah membuat dusun yang berada di lereng Gunung Merapi ini dirintis sebagai desa wisata edukasi pada tahun 2012. Keberadaan pabrik pembuatan lilin, peternakan sapi perah, susur sungai, pembuatan tempe dan makanan tradisional, budidaya jamur, serta kebun edukasi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang hadir untuk belajar ataupun hanya sekadar menikmati keindahan alam Dusun Dukuh. Pemirsa, selamat datang di Dusun Dukuh. Tahun 2012, tahun 2010 sebenarnya kita sudah merintis. Kemudian saya awalnya saya melihat alam begitu bagus, kemudian banyak UMKM yang ada di sini. Nah, tahun 2010 kami coba rintis, 2011 kami tawarkan ke Jakarta. Kebetulan ada SMA Vian Harapan yang mau ke sini. Nah, di situ langsung siap masyarakat kita kumpulkan. Kita bikin paket-paket, ada paket pembuatan tempe, paket memperah sapi, kemudian paket membaca dan sebagainya. Banyak hal, kita juga susah tangkap ikan di kolam dan sebagainya. Nah, seperti itu. 2012 tempat ini di desa wisata diresmikan oleh Bapak Bupati. Tak hanya sektor pariwisata, hasil alam Dusun Dukuh juga turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui berbagai komoditas yang diperdagangkan secara lokal maupun luar Jawa. Salah satunya adalah penangkaran ikan lele dan nila. Lele dan nila yang dibudidayakan dijual kepada tengkulak untuk dipasarkan kepada pemilik warung pecel lele. Ikan-ikan tersebut diberi pakan berupa pelet yang dibeli dari toko pakan ikan. Lele dan nila yang siap panen akan dipasarkan pada usia 2 hingga 3 bulan. Pengunjung yang datang ke penangkaran ini akan disuguhkan dengan pemandangan asri dari pepohonan dan area persawahan yang ada di sekitarnya. Tak jauh dari penangkaran ikan, terdapat kebun edukasi yang ditanami cabai dan pepaya. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati indahnya alam sembari belajar budidaya tanaman cabai. Pengunjung juga dapat membantu para pekerja memetik cabai. Cabai yang dipanen akan dijual kepada tengkulak. Cabai dan pepaya ditanam secara agroforestry dengan menerapkan sistem penanaman tumpang sari. Sistem agroforestry bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas lahan melalui penanaman 2 atau lebih komoditi. Usai berkunjung ke kebun, saya mengunjungi rumah produksi lilin untuk mengulik informasi mengenai kegiatan produksi yang sedang berlangsung. Rumah produksi ini memasarkan lilin dengan sistem pre-order custom. Target pasar dari rumah produksi milik Pak Martoyo ini terdiri atas gereja-gereja yang membutuhkan lilin altar. Tak tanggung-tanggung, rumah produksi ini telah memasarkan lilin hingga ke Kalimantan Barat, Flores, hingga Papua. Bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah parafin yang dicairkan dengan cara dipanaskan, lalu dicetak sesuai dengan ukuran yang telah dipesan. Destinasi wisata yang tak kalah menarik adalah peternakan sapi perah. Di tempat ini, pengunjung dapat menyaksikan proses pemerahan sapi yang dipelihara oleh Pak Sugiarto. Proses pemerahan harus dilakukan secara rutin 2 kali sehari pada pukul 6 pagi hari dan pukul 5 sore. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas susu dan mencegah penyakit pada sapi.
Dalam sehari, peternakan ini dapat menghasilkan 15 hingga 20 liter susu. Semesta telah mengajarkan pada kita betapa agung dan eloknya mahakarya Tuhan. Melalui tangan-tangan terampil masyarakat Dusun Dukuh, lukisan alam yang sangat kaya disulap menjadi destinasi wisata yang mengedukasi banyak orang.